Untuk anak kecil itu, emang anak kecil dari lahir itu mempunyai kepekaan lebih tinggi untuk dalam hal melihat makhluk spiritual. Itu gimana penjelasannya kalau dari dunia spiritual? Anak kecil yang memiliki kepekaan tersendiri terhadap dunia spiritual, karena anak kecil itu kan lahir tanpa dosa ya. Jadi dosanya dia masih sedikit. Otomatis orang yang biasanya anak kecil khususnya biasanya itu gampang melihat makhluk astral, ataupun makhluk astral itu biasanya penyuka anak kecil. Jadi mereka akan sering menampakkan diri dan lalu lalangnya mereka itu akan terlihat oleh anak kecil ini, karena ya itu tadi, anak kecil itu makhluk yang tidak berdosa, artinya belum punya dosa seperti kita orang dewasa yang masih suci. Ya, segala sesuatu hal yang suci itu bisa menembus dunia lain. Oke, jadi punya ketertarikan sendiri dari makhluk astral ini sendiri ya Kak? Iya, makhluk astral sendiri pun bisa melihat ya, artinya semua anak kecil pasti dia akan bisa melihat, matanya dia itu masih suci ya, aku bilang tadi, karena dia tidak ada dosa sehingga apapun itu bisa tembus. Nah di sini begitu juga dengan makhluk astral ya, makhluk astral itu paling suka dengan anak kecil dan dia akan lebih senang mengganggu, karena sebenarnya dunia astral dan dunia nyata itu sangat dekat sekali, kita tuh berdekatan gitu, bahkan seperti sekarang. Jadi mereka juga punya dunia di sana yang sama, apalagi anak kecil itu biasanya makhluk astral ini akan selalu menghantui atau datang dan menyukai beberapa yang mereka lahirnya, anak kecil ini yang lahirnya memiliki hari lahir yang kuat, contohnya kayak Jumat Kliwon, terus ada Senin Kliwon ataupun Wage ya. Ada beberapa yang memang makhluk astral ini penyuka ya, jadi mereka tuh suka banget datang kepada mereka bayi yang memiliki weton yang kuat. Untuk umurnya sendiri gitu, itu berlaku dari umur berapa sampai berapa tahun ya biasanya kalau kepekaan anak kecil untuk melihat sesuatu? Tergantung dari dilihat dari kalau anak kecil itu keturunan ya, artinya mereka memiliki kepekaan atau indigo ya dari keturunan orang tuanya ataupun keluarga. Karena indigo itu ada beberapa kategori ya, kalau aku lihat itu ada 5 yang paling dominan, 10 jumlah keseluruhannya ya, dan tanda-tanda indigo itu sendiri pun macam-macam. Satu ya, aku akan bahas yang mengenai keturunan. Seseorang itu indigo bisa dari keturunan, artinya memiliki keturunan yang sangat kuat. Mungkin dulu kakek buyutnya ada keturunan raja ataupun mereka yang mengalami contohnya ada dari misalnya Sunan siapa ataupun misalnya dari kerajaan siapa, itu biasanya dia kuat, dia akan menempel pada sosok bayi tersebut. Di beberapa keturunannya dia pasti ada satu keturunannya yang akan menipis dan akan ilmu itu akan diturunkan kepada keturunannya, tergantung di hari mana dan siapa yang terkuat. Karena orang indigo itu tidak semua orang bisa indigo ataupun bisa melihat ya. Jadi akan dihitung. Misalnya katakanlah di Jumat Kliwon, orang Jumat Kliwon ini paling kuat dan memang luar biasa ya. Kebanyakan orang yang lahir di Jumat Kliwon itu akan mengalami ketika mereka ibu itu melahirkan di anak yang di malam Jumat Kliwon, pasti godaannya banyak. Salah satunya mereka pasti akan didatangin atau diperlihatkan oleh makhluk astral ya, karena makhluk astral itu sangat menyukai sekali ya bayi yang weton di hari Jumat Kliwon, karena dipercaya ya bahwa orang yang lahir di Jumat Kliwon itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat ya, dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman kerajaan pun banyak orang-orang pemimpin mereka itu yang lahir di hari Jumat bahkan memiliki kodam yang kuat. Ini istilah kalau Jawanya kodam ya, tapi dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada yang namanya kodam itu, bahwasanya itu adalah pelindung ya, pelindung dalam diri kita. Nah kedua, seseorang itu bayi tersebut bisa indigo itu ketika ibu atau keluarganya ataupun dalam rumah tangga ini sering terjadi cekcok ya. Jadi yang namanya janin sendiri itu bisa merasakan
apa yang dirasakan seorang ibu ketika misalnya seseorang tersebut dalam masa kehamilannya, wanita tersebut dalam masa kehamilannya itu sering mengalami KDRT atau kesedihan, itu akan nyentuh, ya, akan berasa di sesosok bayi tersebut. Kesedihan tersebut itu akan mengundang makhluk astral untuk mendekat. Artinya kasihan, bahwasanya makhluk astral juga sama seperti kita, memiliki perasaan, ya. Jadi akan ada timbul rasa kasihan kepada bayi tersebut karena itu tadi, ya, dari seorang ibu yang sering nangis mengalami kesakitan, ya, itu bisa, ya. Dan makhluk itu tuh berusaha untuk melindungi sebenarnya, sehingga apa? Sehingga kepada bayi tersebut dia akan sebelum terjadi sesuatu, bayi tersebut akan ditampakkan, ya, wujud atau bayangan sesuatu hal yang akan membahayakan diri dia ataupun ibu atau keluarganya, itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah depresi, ya. Ini banyak terjadi kepada ibu-ibu yang sedang hamil, ya. Orang-orang yang memiliki, artinya biasanya itu cenderung rasa sedih yang berlebihan, ya, ini akan berpengaruh pada bayi tersebut, ya. Misalnya orang itu depresi, banyak kasus, ya, dalam Indonesia ini orang lagi hamil depresi karena mungkin entah dari masalah keluarga atau dari itu tadi, ya, itu bisa mengakibatkan bayi tersebut indigo karena itu dia mengundang makhluk halus karena dia tuh pengen melindungi, rasa kasihan, pengen melindungi. Kan gini, makhluk astral sama dengan kita itu bedanya itu tadi, setipis jari aja, ya, setipis jari. Jadi emang sangat dekat sekali, cuman kita tidak bisa melihat, mereka bisa melihat. Jadi kalau dibilang tidak semua yang namanya manusia itu indigo atau bayi indigo, itu tergantung dari mana, ya. Ada juga orang yang indigo dari misalnya karena sering cemas, ya, terlalu banyak cemas ketika dia lagi dalam masa kehamilannya, itu pun akan kecemasan yang berlebihan akan mengakibatkan itu tadi, bayi tersebut pun bisa melihat, ya, karena kecemasan tersebut. Ini ada sebenarnya masih banyak, tapi aku hanya beberapa aja yang aku bedakan. Dan di usia berapa sih bayi tersebut bisa stop tidak melihat, ya, ataupun masa penglihatan indigo itu sampai usia berapa? Ini tidak bisa terhitung, ya. Jadi ini tidak akan bisa terhitung dengan berapa usianya. Tapi bayi tersebut akan bisa berhenti masa penglihatan indigonya ketika dia sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Jadi hanya ayat Al-Quran penawarnya, karena sebenarnya orang indigo itu ada beberapa macam. Ada yang dari keturunan, ada yang memang dia gangguan, ya, artinya disukai sama bangsa jin. Ada juga yang terlalu cemas nih, ya. Soalnya hubungan bayi dan ibu ini itu sangat erat, ya, karena itu dari tali pusatnya kan satu, ya. Jadi kalau misalnya kepada ibu-ibu nih khususnya yang sedang hamil, jangan terlalu takut berlebihan ataupun depresi ataupun ketika hamil, ya, jangan terlalu yang namanya memikirkan sesuatu hal yang serem. Ini akan berakibat anak kita nantinya, ya, gen itu akan kita turunkan kepada anak kita, dan ini bahaya, ya. Kalau bukan keturunan ini sangat riskan karena nantinya bisa-bisa anak tersebut bisa terpengaruh oleh bangsa jin dan anak tersebut bisa dikuasai oleh jin. Nah, ini hati-hati. Beda dengan keturunan. Kalau keturunan maupun dia indigo diganggu dengan makhluk apapun, dia akan ada yang menjaga dari leluhurnya. Bahkan dia akan dibimbing. Bahkan biasanya makhluk yang mengganggu itu dia tidak akan berani, tapi dia akan menjadi ikut melindungi. Ini beda, ya. Tapi kalau yang itu tadi, kalau ibu-ibu itu ketika lagi hamil terlalu cemas, itu kasihan anaknya, ya, kasihan anaknya. Banyak sekali kasus di mana anak itu hilang, ya, anak indigo hilang karena itu tadi mereka tidak ada perlindungan, ya. Jadi hati-hati buat ibu-ibu yang hamil, ini edukasi, ya. Jangan sampai terlalu takut yang berlebihan. Ini akan berdampak kepada anak itu sendiri yang akhirnya berakibat tidak baik, gitu, ya. Dan sampai usia berapa itu banyak sekali kasus di mana usia indigo ini biasanya dialami anak kecil sampai dengan usia 5-10 tahun. Itu biasanya mereka tertutup, ya. Ada yang tertutup, ada yang terus berkelanjutan, tergantung dari mana, ya. Kalau keturunan itu biasanya tidak akan bisa ditutup kecuali dia misalnya datang ke orang pintar untuk minta ditutup, dan itu pun kalau misalnya keturunan itu kuat dan memiliki pesan, artinya
beberapa keturunan itu ada yang sampai dibuka sampai dia usia tua ya, karena orang tersebut diberikan kelebihan untuk bisa melihat dan untuk bisa memprediksi sesuatu karena dia memiliki tugas yang berat. Artinya biasanya di situ ada pesan, ada perjuangan dari leluhur kita yang belum selesai dan memang harus diluruskan. Kamu harus misalnya seperti aku memiliki pesan bahwasanya kamu harus meluruskan mana yang tidak benar, mana yang benar. Ada perjuangan dari kakek leluhur aku yang memang belum selesai dan memang aku memiliki tugas untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi emang tidak semua orang memiliki tugas seperti itu. Ada juga orang indigo yang membuka, yang sengaja meminta untuk dibuka mata batinnya. Nah ini artinya tidak natural ya. Tapi yang natural itu biasanya dia mau di apapun, mau dia ditutup pun, kalau dia memiliki tugas dari leluhurnya, dia tidak akan pernah bisa ditutup. Bahkan semakin bertambahnya usia, itu akan semakin jelas dan akan semakin terang bahwasanya apapun yang akan terjadi dia akan bisa rasakan. Dan ini biasanya akan lebih banyak kecemasan bagi mereka orang indigo yang dari keturunan, karena dia akan melihat ini yang tidak benar, banyak yang tidak benarnya daripada yang benarnya. Nah di sini tugas kita harus bisa meluruskan dan juga bagaimana caranya menenangkan. Nah ini ya. Dan kalau yang aku bilang tadi indigo yang artinya tidak natural, artinya dia belajar. Ini lebih bahaya lagi karena ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya, itu akan lebih menggunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik ya, untuk sesuatu hal kejahatan, fitnah, bahkan istilahnya kalau kata orang ini kayak santet kayak gitu ya. Salah satunya adalah mereka orang yang emang belajar untuk indigo, belajar mendalami suatu ilmu, dipergunakan untuk komersil dan untuk melukai orang lain. Nah ini yang paling bahaya ya. Dan juga aku bilang tadi kalau anak indigo tadi di usia 1 sampai 10 tahun itu biasanya kalau dia karena gangguan jin itu biasanya sampai usia 10 tahun dia akan stop, berhenti. Tapi kalau misalnya jin itu menyukai ya, terlalu menyukai dan bahkan pengen memiliki anak tersebut sehingga dia akan bisa masuk ke dalam tubuh anak tersebut, nah ini harus diruqyah secara islami atau sering dilantunin ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat bahaya juga, makanya banyak orang bilang indigo tapi kita akan lihat dulu. Orang yang keturunan biasanya dia akan terus ya ada tugas di sini. Banyak sekali sekarang yang lagi viral ya, banyak sekali paranormal atau yang indigo. Nah, kita juga harus bisa tahu mana yang memang keturunan, mana yang belajar, mana yang memang tadi gangguan jin. Karena banyak sekali orang indigo tapi karena gangguan bangsa jin. Oke, untuk ada mitos yang beredar kalau orang tua jangan biarin anaknya keluar maghrib. Ya. Untuk maghrib sendiri tuh punya satu ketertarikan sendiri buat makhluk astral atau gimana? Ya, maghrib itu sudah dari zaman dahulu ya. Fenomena maghrib itu adalah pergantian hari ataupun pergantian malam ke pagi ya. Dan di situ memang biasanya dunia kita tuh cenderung berbalik dengan makhluk astral. Ketika malam kita istirahat, tapi ketika malamnya makhluk astral itu pagi. Justru mereka itu baru bangun tidur, baru mulai beraktivitas. Ya, dunia kita itu cenderung berbalik, ya, 100% berbalik. Jadi kalau di sini kita misalnya pagi, di sana malam, kita akan tertidur. Ya, maghrib itu biasanya kalau orang Jawa zaman dahulu, bahkan orang Indonesia yang dulu ya, itu tidak ada orang yang mau keluar karena mereka tahu pasti bangsa lembut itu mulai bermunculan menampakkan diri. Ya, perlu diingat juga bangsa Indonesia itu dulu itu adalah di sini itu adalah sangat angker, terkenal angker. Indonesia itu zaman dulu terkenal angker, bahkan saking angkernya seperti kita sempat kalau kita sebutkan ramalan Jayabaya ya. Dia salah satu orang ya, Semar ya, siapa sih namanya? Semar bukan Semar itu siapa yang wujudnya Semar? Aku lupa ya. Udah lanjut ya, oke. Wujudnya Semar ya. Dan itulah salah satu punakawan ini yang membabat tanah Jawa ya, dari angker. Dia istilahnya kayak membabat supaya gimana caranya tanah Jawa ini bisa dikuasai supaya bangsa lembut itu dia takut ya. Makanya kita kenal dengan ramalan Jayabaya ya. Jadi ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya di mana zaman dahulu Jawa khususnya itu adalah
nol dengan keangkuhannya. Bahkan sempat ada pertumpahan darah ya, di mana pada untuk bisa didudukin karena Jawa itu untuk bisa didudukin itu banyak pertumpahan darah antara gaib dan juga kita manusia. Zaman dulu kan zamannya dewa ya, dewata ya. Nah itu dia. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pergantian malam ke pagi itu betul ya. Bahkan aku kecil aja dulu orang tua aku selalu ayo, dan emang aku pernah suatu ketika itu pada maghrib aku tuh udah dipanggil mama Neng pulang gitu kan, dan aku nggak pulang saking asik ngobrolnya sama teman aku. Dan itu jelas-jelas nyata sekali. Aku kan dipanggil sungai. Di situ tuh ada seorang lelaki datang, wujudnya manusia. Aku melihat itu sangat-sangat manusia sekali. Ketika sampai dekat, ternyata matanya dia tuh sudah putih, ininya moncong, jadi buaya putih. Dan aku sampai kejungkel-jungkel, sampai tangannya teman aku tuh patah. Dan tidak sampai di situ, ketika aku udah masuk ke rumah ya, setelah maghrib kan dibawa tuh sama mama aku, pergilah ke orang yang pinter gitu ya untuk ngobatin tangan. Dan itu muncul lagi. Nah itu. Jadi fenomena maghrib itu sandekala ya, kalau bahasa Jawa itu sandekala ataupun hari yang bahaya itu betul. Tapi dengan berkembangnya zaman sekarang ya, mungkin kalau di kota-kota besar itu masih tidak berlaku ya. Walaupun ada, tapi karena sudah hiruk-pikuk manusia beraktivitas mungkin sudah tertutup. Tapi kalau di desa-desa itu masih berlaku. Dan jarang sekali orang desa itu kalau maghrib itu berkeliaran ya, keluar ya, kecuali nanti sudah jam 8 pas sholat isya biasanya baru keluar. Itu pun nanti malam sekitar jam 9, jam 10 sudah tutup, karena disitulah mereka tahu bahwasanya lelembut ataupun makhluk halus itu akan keluar maghrib sampai dengan menjelang pagi hari, karena mereka aktivitasnya berbeda dengan manusia. Untuk makhluk halus sendiri yang dilihat oleh anak kecil atau bayi itu responnya berbeda-beda ya. Ada yang ketika melihat menangis, ada yang ketika melihat oh ini teman aku diajak bermain gitu. Itu umumnya seperti apa ya ketika anak kecil melihat itu, dia akan seperti apa responnya? Gini, kalau bayi keturunan artinya mereka memiliki penjagaan, otomatis dia akan bereaksi kepada makhluk halus itu, biasanya dia akan lebih berani. Artinya, kamu ngapain kesini? Akan lebih menjaga. Artinya, makhluk halus itu akan tunduk kepada dia, memimpin. Ya, ini kalau keturunan ya. Bahkan lebih berani. Artinya, malah sering ketawa, diajak bercanda, jadi teman. Jadi kalau yang keturunan. Tapi kalau bayi yang itu tadi berdasarkan dari kecemasan ataupun yang depresi ataupun dari rasa sedih, tergantung. Ini ada dua ya. Bisa menjadi teman ataupun dia bisa karena saking sayangnya kepada anak tersebut, dia pengen ya udah kamu jadi anak aku. Jadi semacam kayak mau diambil jadi anak, berarti bayi itu kan ada penolakan dong, karena beda dunia kan. Akhirnya menangis terlata-lata sampai dengan sakit. Nah, yang paling bahaya ketika sakit, anak yang tadi ya, yang dari kecemasan itu bisa menimbulkan meninggal. Itu juga aku pernah alami sendiri, yaitu kakak aku. Sebenarnya aku 4 bersaudara. Kakak aku yang pertama itu adalah karena kita tuh kan satu keluarga itu kan keturunan ya. Mungkin itu sebenarnya diturunkan kepada kakak aku. Ya, jadi saking sayangnya makhluk halus ini ketika maghrib, padahal lagi di ayun gitu ya, tiba-tiba ayunannya tuh lepas dan jatuh ke tanah dan udah meninggal. Nah itulah, kalau makhluk halus sudah menyukai bayi yang mereka suka karena dia lahir di hari Jumat Kliwon ini ya. Hari Jumat Kliwon tuh akan lebih riskan ya, bayi yang lahir di hari Jumat Kliwon akan lebih riskan, akan sangat disukai dan diinginkan untuk dijadikan istilahnya bukan tumbal ya, jadi anak sebenarnya, diakui anak oleh bangsa gaib ya. Nah ini yang lebih bahaya, bisa menimbulkan nangis, sakit sampai dengan meninggal, kecuali keturunan, karena keturunan ini beda dan dia biasanya tuh tidak akan bisa tersentuh oleh makhluk gaib karena itu tadi, karena di belakangnya pun dia memiliki aura yang kuat ya. Nah ini bahayanya bagi anak yang tadi yang disukai oleh makhluk gaib. Maka hari Jumat Kliwon selalu jadi yang spesial ya buat dunia spiritual bagi makhluk astral. Karena diyakini bagi makhluk asal, orang yang lahir hari Jumat Kliwon memiliki kekuatan yang maha dahsyat.
yang seperti tadi aku sudah ulas ya. Orang lahir di Jumat Kliwon itu ada dua kemungkinan. Kalau dia imannya kuat, dia bisa akan menjadi seorang pemimpin yang kuat dan dia akan memancarkan aura yang sangat kuat dan bahkan makhluk gaib ini akan tunduk kepada dia. Ya. Kalau yang tidak kuat imannya ataupun dari keluarganya tidak kuat, dia akan menjadi pengikut. Ya, beda. Keturunan akan menjadi seorang pemimpin. Kalau yang tadi, yang misalnya dia tidak kuat imannya, dia akan menjadi pengikut bahasa iblis dan diyakini manusia yang lahir di hari Jumat Kliwon ini dia memiliki aura yang kuat, bahkan kalau secara keiblisannya dia akan jadi pemimpin iblis. Ini, ya beda. Untuk Kak Helen sendiri kan punya kelebihan dalam hal spiritualis atau jiwa mungkin ya dari kecil gitu. Mungkin ada pengalaman yang pertama kali gitu yang kaget gitu awalnya kirain apa gitu. Itu yang mungkin yang tadi bapak-bapak itu mungkin ada cerita yang lain. Ya. Salah satunya waktu aku kecil itu waktu TK ya, khususnya aku kan lahir di Jakarta. Jadi aku tuh kalau maghrib itu sering nyisir rambut. Dan aku paling suka pakai baju warnanya putih, gaun warna putih. Ya. Dan itu nggak tahu kenapa aku suka banget dengan baju warna putih, rambut aku panjang segini. Aku tuh habis mandi dan di situ nggak ada siapa-siapa. Di situ aku ngaca, tiba-tiba kalau aku di belakang aku nggak ada siapa-siapa. Aku melihat bayangan putih di belakang aku, terus ngikutin aku, tapi dia lebih tinggi bayangannya. Nah ngikutin aku kan nyanyi, ikut nyanyi. Tiba-tiba aku bilang aku pikir si Bibi kan, aku tengok ke belakang jadi kok nggak ada. Dan dia itu selalu ngikutin aku. Bahkan aku pernah di suatu ketika di komplek itu kan rame nih teror pocong ya. Dan aku tuh ya namanya juga anak kecil kan nggak tahu kalau makhluk itu tuh adalah setan ya ataupun jin ya. Jadi ketika jam 12 malam tuh aku punya temen namanya Samsia dari Saudi ya. Dia tetanggaan banget sama aku dan satunya Uju sebelah kanan sama kiri aku ngajakin keluar. Namanya anak kecil ya, malam minggu waktu itu mainan kembang api. Tiba-tiba tuh si pocong itu loncat-loncatan. Aku bilang, itu apaan ya? Kok lucu? Aku tarik-tarik. Dan ketika aku tarik-tarik tuh si pocong itu cuma gini-gini doang dong. Gitu temen aku pada kabur. Aku doang ya. Aku bercandain, aku tarik-tarik, aku usilin gitu. Tapi dia diam aja gitu. Nah itu pas udah temen aku tuh tarik, aku sama temen aku bilang, kamu nggak tahu main pocong? Enggak, itu pocong setan. Kamu masa sih? Aku langsung kabur. Nah selain itu juga aku pernah pulang sekolah dari TK ya kan lewat sungai ya, aliran sungai gitu kecil kayak sungai kecil gitu. Di situ kan ada kampus ya, WC umum gitu kan, kalau bahasa aku dulu kampus, anak kecil itu kampus. Nah ada WC umum di situ tuh. Aku selalu ngelewatin ke situ kan, jalan tiba-tiba tuh aku tuh kebelet pipis. Nah teman aku biasa kita bertiga nih ya, akhirnya tungguin ya aku mau pipis. Tiba-tiba tuh pertama aku melihat perempuan masuk ke situ. Tiba-tiba kan berarti kan ngantri dong, nggak bisa aku buka. Aku tuh takut udah kayak gitu pas karena ininya pintunya itu dia ngambang gitu, jadi di bawahnya itu apa sih bisa kelihatan kan. Aku ngintip iseng-iseng sama temen aku ngintip. Tiba-tiba kalau misalnya manusia dia pasti akan apa? Kakinya ya, ini kok kakinya nggak ada gitu loh. Tiba-tiba karena pintunya separuh segini, aku melihat matanya, rambutnya sama wajahnya tuh gini dan kakinya tuh ke atas putih gitu, terus ketawa, wah dia kabur semua. Nah bahkan aku pernah juga yang namanya pocong nih, lagi itu kalau nggak salah jam 3 malam, aku melihat satu kucing. Tadinya kucing warnanya putih, lari gitu, tiba-tiba dia ke pohon kelapa yang besar. Ketika lari di situ, aku benar-benar melihat itu jelas banget dari kucing tiba-tiba lari ke pohon kelapa. Dan ketika lari itu dari kecil tuh bisa langsung panjang. Aku lah pocong, aku gitu. Dia langsung, dan aku seumur umur baru melihat yang namanya pocong itu bisa terbang dan terbangnya begini. Nah begini. Jadi yang aku tahu pocong kan begini nih terbang ya kan, terbangnya begini, ataupun dia loncat-loncat gini. Ini enggak, jadi terbangnya begini, matanya merah dan disamperin. Ada uang aku, ada ponakan aku. Terus aku bilang, wah itu apaan? Diam aja. Nah kalau di daerah Cirebon itu masih hal seperti itu masih sangat-sangat sakral ya, artinya masih Cirebon itu masih terkenal dengan mistisnya dan hal-hal gaibnya ya. Dan di situ aku baru tahu bahwasanya kalau pocong pun ada manusia yang misalnya gig ya ataupun pesugihan, wujudnya pocong dia seperti itu. Jadi dia seperti ini, bukan seperti ini. Kalau pocongnya ini kan seperti ini nih ya, ataupun dia gini, tapi kalau ini begini. Nah itu langsung aku langsung ambil yang namanya sapu lidi dan langsung diginiin.
disabut-sabutin ke pocong itu sambil bilang bahasa Jawanya kelasa bodoh, artinya tuh supaya orang pocong tersebut yang lagi bersuguhan itu artinya sial dan tidak akan pernah dapat korban untuk uangnya ya. Biasanya kan bisa narik uang tuh kalau dia udah bentuknya pocong tuh biasanya nempel di satu rumah, nanti misalnya ada uang terus dia tarik uangnya gitu, itu keseniannya seperti itu. Dan itu tuh ramai banget, bahkan aku pernah ada cerita di desa aku juga, dimana orang tuanya itu dia pesugihan. Dia itu kalau orang bilang kalau bahasa Cirebon tuh keak itu sama dengan leak ya, keak, tapi dia bentuknya adalah burung. Jadi dia ketika mau menjadi burung dia akan pakai baju jubah. Nah itu dipakai anaknya dan sampai ketika dipakai anaknya itu tidak bisa kembali menjadi manusia dan tetap menjadi bangsa iblis ya, artinya mereka jadi budak iblis gitu. Jadi banyak sekali dari kecil tuh aku diperlihatkan dengan sesuatu hal yang memang itu benar-benar nyata aku lihat sendiri. Terakhir mungkin ngapelin buat orang tua yang sadar gitu kalau anaknya emang bisa melihat atau anaknya menunjuk sesuatu tapi nggak ada apa-apa gitu, itu apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, imbauan kepada orang tua, kalau misalnya anak kalian mengalami gangguan penglihatan ataupun indigo ataupun yang dilihat bisa melihat tapi ibu-ibu tidak bisa melihat ya, ambilkan air putih, bacakan ayat Al-Fatihah dan ayat kursi 7 kali, terus tiupkan di air tersebut, suruh minum sama tutup ya, ditutup di muka, dirapit, kalau bisa mandi pakai air tersebut, pakai air garam, insya Allah. Dan setiap kali tidur anak tersebut harus kita bacakan sholawat ataupun harus dibiasakan budaya membaca doa sebelum tidur ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ya, dan sering didengarkan, insya Allah itu akan tertutup dengan sendirinya. Beda halnya dengan kalau misalnya dia indigo sudah dari keturunan ya, kalau keturunan itu biasanya kita harus dekatkan dia pada ibadah, harus ngaji, harus sholat, harus dituntun dengan ibadah ya, dengan cara istilahnya mendekatkan kepada Allah. Ini akan menuntun dia ke arah yang positif gitu. Karena kalau itu tidak terarah dia akan ngaco, bahkan dia akan lebih kesesatan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Pak. Oke. Thank you.